Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Putri Mani. Saya akan menjelaskan laporan praktikum ujian tengah semester saya dengan studi kasus pembersihan dan transformasi data reservasi, hotel di Bali. Jadi di sini ada daftar isinya. Di sini saya buat dengan 14 halaman. Ada latar belakangnya juga, yaitu pariwisata yang merupakan salah satu sektor utama yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Jadi karena memang pariwisata ini tuh punya banyak banget data, jadi saya melatar belakangi laporan ini itu untuk mengecek data apakah ada data yang tidak valid ataupun ada yang miss. Jadi saya juga akan membersihkan dan juga mentransformasi data reservasi tersebut. Lalu ada rumusan masalahnya ada 4. Dan tujuan tujuan dan juga manfaatnya juga ada 4. Tujuannya ada 4, manfaatnya ada 2. Sorry, Pak. Terus itu rumusan masalahnya itu ada masalah kualitas data yang terdapat pada data reservasi Hotel Bali, lalu strategi pembersihan datanya, setelah itu mentransformasi data agar siap digunakan untuk analisis, dan yang terakhir itu adalah insight bisnis yang dapat diperoleh dari data yang dibersihkan. Lalu dasar teorinya itu ada 6 yang saya pakai. Yang pertama itu adalah kelengkapan, yang kedua akurasi, yang ketiga ada konsistensi, yang keempat ada validitas, yang kelima ada keunikan, dan yang keenam ada ketepatan waktu. Lalu ada missing value-nya, di mana kondisi suatu data tidak memiliki nilai nol pada atribut tertentu. Lalu ada deteksi outliner-nya, tuh pakai rumus batas bawah, eh pakai rumus eh, IQR sama dengan Q3 kurang Q1. Jadi kuartil 1, kuartil 3 dikurang kuartil 1. Lalu ada transformasi data. Lalu ada tools yang digunakan, saya memakai Google Colabs, itu ada, habis itu ada Pandas untuk manipulasi dan juga ada analisis data. Lalu ada NAPI untuk operasi numerik, Matplotlib untuk visualisasi data, Seaborn, dan juga Skitlearn. Semangat ya. Lalu lanjut ke bab 3 itu ada deskripsi dataset. Jadi di sini ada dataset, yaitu ada 12 dataset, yaitu ID reservasi, nama tamu, kota asal, tanggal check-in, lama penginapan, jumlah tamu, tipe kamar, lokasi hotel, harga per malam, itu dalam bentuk juta, rating tamu, metode pembayaran, dan juga status reservasi. Itu pakai tipe, ada yang pakai string, ada yang pakai data time, INT, float, itu juga keterangannya tuh seperti yang ada di laporan. Ini mengandung 250 baris dan juga 12 kolom pada dataset yang harus dibersihkan. Lalu ada alur pengerjaannya tuh sesuai dengan flowchart yang sudah saya buat, yaitu yang pertama tuh diawali dengan mulai, lalu load dataset menggunakan Pandas, setelah itu melakukan audit awal data, setelah audit itu ada penghapusan data duplikat, lalu membersihkan inconsistency string, setelah itu menangani missing value dan nilai yang tidak valid, lalu mendeteksi dan menangani outliner, setelahnya itu melakukan transformasi data, ini scaling dan juga encoding, lalu melakukan analisis data dan juga visualisasi data, dan yang terakhir itu menyimpan data set yang bersih, lalu selesai. Itu adalah alur pengerjaan dari yang sudah saya buat. Ini juga ada eh ini juga ada bagannya atau apa yang lupa. Nah, ada strategi penanganan permasalahan. Jadi di sini ada masalah, ada kolom, ada strategi dan juga alasannya. Ini mana salah satunya adalah duplikat. Masalahnya adalah duplikat. Jadi ada di kolom ID reservasi.
Strategi yang saya gunakan adalah duplicate, duplicate, duplicate. Terus alasannya tuh untuk menjaga keunikan data. Lalu di bab 4 itu adalah hasil dan pembahasannya. Jadi hasil awal audit itu shape data setnya itu ada 250 baris dan 12 kolom. Jadi di sini ada reservasinya tuh 0, yang ada jumlahnya tuh ada nama tamu di 3, lalu tanggal check-in itu ada di 60, lama menginap itu ada di 9, jumlah tamu ada di 6, tipe kamar ada 4, harga per malam itu ada 10, rating tamu 9, dan juga metode pembayaran 5, sisanya itu 0. Jadi jumlah duplikat baris penuhnya 10 dan jumlah duplikat ID reservasinya juga 10. Nah, ini contoh dari nilai unik kota asal sebelum declining. Itu ada Jakarta yang kecil semua, Jakarta yang semuanya itu huruf besar, Jakarta yang disingkat, Jogja, SBY, DPS, dan lain sebagainya. Ini dia hasilnya. Lalu ada penanganan duplikat, yaitu yang sebelumnya ada Jakarta, Jakarta besar, Jakarta kecil, dan lain sebagainya. Itu ada di bawahnya ada 30. Lalu setelah dibersihkan, itu menjadi Jakarta yang biasa, yang kecil, J-nya besar, dan Kartanya itu kecil. Itu ada jumlahnya 21. Dan yang lain-lainnya. Lalu penanganan missing value dan validasi. Ini dia. Nah, ini apa ya? Ini deteksi dan penanganan outliner. Jadi hasil dari perhitungan itu jumlah outliner yang terdeteksi itu ada 30. Jadi ini adalah before dan ini juga afternya. Oke. Analisis dan insight bisnis. Jadi ada top 3 lokal lokasi harga dengan harga rata-rata tertinggi itu ada Seminyak di harga 2,93, Ubud di 2,93 juga, dan Canggu di 2,82. Lalu selanjutnya ada rating tamu per tipe kamar. Yang pertama adalah presidensial, itu ada ratingnya tuh di 4,1, 4,1 itu kategori dengan puas. Lalu ada standar itu 4,1,2 itu di puas juga. Deluxe itu 4,1 itu di puas juga, dan suite itu 4,0 dengan kategori puas juga. Lalu ada distribusi metode pembayaran, ini bar chartnya. Yang paling tertinggi itu adalah pakai credit card, dan yang paling bawah itu tidak diketahui. Dan yang sebelum yang paling bawah itu ada cash. Jadi dominan itu ke transfer juga. Ya, yang non cash lah, yang lebih dominan. Adalah proporsi status reservasi yang check-in dan juga yang cancel pakai pie chart. Jadi lebih banyak yang perbandingan cancel daripada yang check-in. Jadi sementara itu ada di 60,9%, dan yang benar-benar ngelakuin check-in itu di 39,1%. Insight bisnis. Jadi insight pertama itu adalah lokasi dengan harga tertinggi menunjukkan pasar premium. Lalu insight kedua itu tipe kamar dengan rating tinggi menunjukkan kualitas yang terbaik, dan insight yang ketiga adalah metode pembayaran dominan. Sudah, yang selanjutnya ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa data set reservasi hotel di Bali memiliki berbagai masalah, berbagai permasalahan kualitas data yang cukup kompleks, mulai dari missing value, dan juga mulai dari penempatan nama kota dan eh, metode pembayaran. Jadi permasalahan ini meliputi juga data duplikat, missing value, inkonsistensi format penulisan, dan juga nilai yang tidak valid. It- Dan sarannya itu untuk perkembangan lebih lanjut,
Terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan agar analisis data menjadi lebih optimal. Yang pertama itu dataset dapat ditambahkan dengan fitur-fitur baru yang relevan seperti musim kunjungan, hari dalam mingguan, serta durasi pemesanan sebelum check-in. Lalu yang kedua itu adalah dataset yang telah dibersihkan dapat digunakan untuk membangun model matching learning seperti prediksi harga hotel atau prediksi kemungkinan pembatalan reservasi. Lalu yang ketiga itu adalah perusahaan OTA dapat meningkatkan kualitas pengumpulan data dengan menerapkan validasi input secara langsung pada sistem reservasi. Lalu ada daftar pusaka, ada tiga sumber yang saya pakai. Lalu ini lampiran link notebook saya. Oh, nggak bisa dipencet nih. Eh, masih Pak? Ini ada alamat pengesahan saya. Untuk link notebooknya ini, mohon maaf Bapak tidak bisa dipencet. Jadi mungkin nanti saya perlihatkan lagi. Baik, sekian pemaparan laporan saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Saya tutup dengan terima kasih.